Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus, yang oleh anugerah-Mu hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan, berilah kami hikmat, berilah kami pengetahuan, pemahaman, pewahyuan, supaya kami dapat mengerti pesan Tuhan, sehingga kami juga dimampukan untuk melakukan kebenaran itu dalam kehidupan keseharian kami. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul mewaspadai jebakan iri hati. Sekali lagi, mewaspadai jebakan iri hati. Apa yang dimaksud dengan iri hati Bapak Ibu Saudara? Iri hati disebut juga dengan kata yang lain, yaitu dengki. Adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang yang tidak memiliki suatu keunggulan, baik prestasi, kekuasaan, atau yang lainnya. Menginginkan yang tidak dimilikinya, atau mengharapkan orang lain yang memilikinya agar kehilangannya. Nah saudara-saudara, itulah iri hati, kedengkian, emosi yang timbul di dalam hati seseorang oleh karena apa yang orang lain miliki dan dia tidak memilikinya. Bertrand Russell, seorang filsuf dan peraih hadiah Nobel sastra, berkata bahwa iri hati adalah satu penyebab utama ketidakbahagiaan. Sekali lagi dia berkata bahwa iri hati adalah salah satu penyebab utama ketidakbahagiaan seseorang. Orang yang iri hati tidak hanya menyebabkan ketidakbahagiaan pada dirinya sendiri. Orang tersebut bahkan mengharapkan kemalangan daripada orang lain. Nah, dengan memahami betapa buruknya, betapa ruginya, betapa berbahayanya suatu tindakan atau sikap iri hati, maka saudara-saudara sebagai orang yang percaya, kita harus mewaspadai, menghindari jebakan-jebakan iri hati yang setiap waktu datang untuk menggoda kita. Saudara-saudara, kita tidak dapat menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita jika iri hati pada kehidupan orang lain ada pada kita. Sekali lagi, kita tidak dapat menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita jika iri hati pada kehidupan orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah membentuk kita untuk suatu kehidupan yang berbeda dengan orang lain. Keberbedaan itu saudara-saudara, saya meyakini justru disitulah hebatnya, luar biasanya kemahakuasaan daripada Allah. Dia menciptakan kita berbeda satu dengan yang lain. Saudara dan saya harus ingat bahwa hanya kitalah yang menjadi diri kita sendiri. Hanya saudaralah seperti saudara. Hanya saya seperti saya. Saya tidak bisa disamakan atau dibedakan dengan orang lain. Oleh karena Allah sudah menciptakan kita seperti itu. Saudara-saudara, berupaya menjadi apa yang tidak diciptakan Tuhan untuk kita
akan menuntun kita kelak kepada perasaan frustrasi, keletihan, bahkan kegagalan dalam hidup kita. Iri hati telah mengalihkan fokus kita dari apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan mengalihkan kita pada hal-hal yang tidak kita miliki. Bahkan saudara-saudara harus tahu bahwa iri hati itu adalah bentuk penghinaan kita kepada Tuhan yang menciptakan manusia serupa dengan gambarnya, tetapi tidak menciptakan kita menjadi sama dengan orang yang lain. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus waspada karena ada efek yang sangat merugikan iri hati dari iri hati itu dalam diri kita. Ada efek negatif, ada efek yang merugikan dari iri hati. Amsal pasal 14 ayat 30 firman Tuhan berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saya ulang sekali lagi. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus waspada, harus menghindari supaya tindakan atau sikap iri hati tidak ada pada diri kita. Sebab dengan kita bisa menerima apa adanya diri kita bisa menerima apa adanya orang lain, kita bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita bersyukur juga atas apa yang Tuhan percayakan kepada orang lain. Maka dengan demikian saya percaya sikap atau tindakan iri hati tidak akan menjadi bagian dari hidup kita. Nah, oleh sebab itu kenapa kita harus mewaspadai sikap iri hati? Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, saudara-saudara, mewaspadai jebakan iri hati oleh karena iri hati menyangkali keunikan kita. Sekali lagi, iri hati menyangkali keunikan yang telah Tuhan berikan pada diri kita yang orang lain tidak memilikinya. Tidak ada manusia yang sama, saudara. Karena kita adalah buatan Allah. Seharusnya saudara dan saya harus bangga bahwa tidak ada yang sama dengan diri kita. Tidak ada yang sama dengan orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Sang Pencipta atas kehidupan kita. Jadi ingat baik-baik, tidak ada yang sama. Tidak ada manusia yang sama. Karena kita adalah buatan tangan Allah sendiri. Jika kita iri hati kepada orang lain, kita tidak dapat melihat nilai yang luar biasa dari bentuk kita yang unik ini. Sekali lagi, jika kita iri hati kepada orang lain, kita tidak dapat melihat nilai yang luar biasa. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh pada diri kita. Sesuatu yang luar biasa juga Tuhan taruh pada orang lain. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, berhentilah untuk tidak iri hati. Sebab iri hati menyangkali keunikan yang Tuhan beri, Tuhan ciptakan dalam diri kita. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus mewaspadai jebakan iri hati? Oleh karena iri hati mengganggu perhatian kita. Suatu saat ada orang berkata dia tidak bisa tidur semalam-malaman. Apa yang membuat dia tidak bisa tidur semalam-malaman, saudara? Oleh karena dia melihat tetangganya baru membeli barang yang berharga di rumah mereka. Sebutlah kendaraan, sebutlah mobil.
Tetangganya yang membeli mobil ini membuat dia tidak bisa tidur. Saudara-saudara, sepanjang malam dia gelisah memikirkan mobil yang ada pada tetangganya dengan berkata, dari mana dia bisa mendapatkan itu? Masa dia bisa, padahal aku lebih daripada dia. Saudara-saudara, dia dikuasai oleh sikap iri hati. Oleh karena tetangganya atau orang lain memiliki barang yang dia sendiri tidak memilikinya. Itu menunjukkan kepada kita bahwa iri hati itu, saudara-saudara, akan mengganggu perhatian kita. Kita tidak akan dapat memberi konsentrasi penuh untuk menjadi apa yang Tuhan kehendaki atau Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan bertindak iri hati pada waktu yang sama. Saudara-saudara, dengan kita menunjukkan sikap iri hati, berarti membuat kita tidak bisa bersyukur atas apa yang telah Tuhan beri atau Tuhan percayakan kepada kita. Bahaya sekali tindakan atau sikap iri hati itu. Yang ketiga, saudara-saudara, kita harus mewaspadai atau kita harus waspada terhadap jebakan iri hati, oleh karena iri hati itu akan membawa kita kepada kekacauan, bahkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kenapa orang membunuh? Karena iri hati. Kenapa orang mencuri? Karena iri hati. Saudara-saudara, iri hati telah menyebabkan ketidakharmonisan. Iri hati telah menyebabkan kompetisi, perlombaan. Iri hati telah menyebabkan konflik, persoalan, dan telah menciptakan atau menyebabkan kekacauan. Saudara-saudara, sikap iri hati adalah salah satu sikap yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena Alkitab berkata, bersyukurlah dalam segala hal, ucapkanlah syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan beri dan percayakan kepada kita. Bahkan Alkitab juga berkata, jangan kau iri hati ketika melihat orang lain diberkati. Jangan engkau muncul kecurigaan ketika orang lain bisa mendapatkan sesuatu yang saudara tidak bisa mendapatkannya. Yang Alkitab ajarkan seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita melihat orang lain diberkati. Naikkan syukur kepada Allah oleh karena tetangga kita diberkati. Oleh karena saudara kita diberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waspadai jebakan iri hati. Nah, mungkin pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya kita bisa keluar atau bagaimana kita bisa mengatasi sikap atau tindakan iri hati itu. Saudara-saudara, langkah praktis mengatasi iri hati dalam kehidupan kita yang pertama, berhentilah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Dan saudara harus bangga karena saudara sendirilah yang diciptakan oleh Tuhan di dunia ini persis dan sama seperti saudara sendiri. Tidak ada duanya. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengatasi tindakan sikap iri hati? Yang kedua, bersukacita atas kebaikan Tuhan kepada orang lain. Bangga, bahagia, bersyukur, bersukacita kalau orang lain memiliki kelebihan yang saudara dan saya tidak memilikinya. Hal yang ketiga, langkah yang ketiga adalah bersyukur dengan diri Anda, bersyukur dengan diri saudara, dan apapun
yang saudara miliki. Apa yang Tuhan percayakan hari ini dalam diri kita, bersyukur. Bagaimana bentuk tubuh kita, postur tubuh kita, penampilan kita yang seperti ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan yang keempat, saudara, percaya kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya melihat kehidupan ini sepertinya tidak adil. Percaya kepada Tuhan. Karena iri hati itu muncul dalam diri kita oleh karena kita merasa dan berkata Allah tidak adil. Saya lebih baik dari dia, tapi kok dia bisa mendapatkannya. Pendidikan saya lebih tinggi, tapi kok dia bisa memiliki itu. Saya orang yang paling ini dan itu, tapi dia bisa memiliki itu. Saudara, sehingga kita berkata Allah tidak adil. Jika kita mulai marah tentang ketidakadilan Tuhan dalam diri kita, dalam hidup kita, maka saudara-saudara, kita harus sadar bahwa setiap hal yang kita miliki adalah pemberian Tuhan yang sesungguhnya kita tidak layak untuk menerimanya. Kita tidak layak untuk menerimanya. Dan yang kedua, saudara-saudara, jika kita mulai marah tentang ketidakadilan Tuhan yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita alami, maka kita yang kedua yang kita pahami, kita tidak mengetahui apa yang Tuhan ketahui dan tidak dapat melihat apa yang dilihatnya. Jadi tugas kita, saudara, percayalah kepada Tuhan. Hari esok kita tidak tahu bagaimana Tuhan memberkati kita. Kita tidak tahu dan kita tidak bisa melihat itu. Tetapi Allah mengetahui karena firman-Nya berkata, aku punya rancangan yang baik bagimu. Nah, saudara-saudara, hal yang lain adalah supaya kita mampu bersyukur ketika kita merasa bahwa Allah tidak adil. Maka yang berikut, hidup di dunia ini, saudara-saudara, memang tidak adil. Hal itu disebabkan oleh karena dosa, bukan karena Tuhan, tetapi karena dosa. Saudara-saudara, pernahkah saudara berpikir kalau saudara hanya menuntut Allah tidak adil, tapi pernahkah saudara memikirkan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, sesungguhnya tidak adil bagi Yesus untuk mati menggantikan kita karena dosa-dosa kita. Sesungguhnya tidak adil kalau Kristus yang disalibkan. Sesungguhnya tidak adil kalau Kristus yang mati di kayu salib. Karena kita berdosa. Tetapi saudara-saudara, kita berkata Allah tidak adil. Tetapi kita lupa untuk berpikir bahwa ketika Kristus disalibkan, itu tidak adil. Harusnya saudara dan saya yang harus disalibkan. Tetapi Yesus melakukannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Roma pasal 13 ayat 13 berkata, marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. 1 Korintus pasal 3 ayat 3 berkata, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, saudara-saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang mengaku, yang mengklaim dirinya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bahkan sebagai hamba Tuhan, maka saudara-saudara, sikap iri hati, perselisihan tidak boleh memasuki area kehidupan kita. Karena sekali lagi Alkitab berkata, iri hati dan perselisihan adalah warna hidup daripada manusia duniawi, orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman atau di masa yang sukar sekarang ini pun, kadang-kadang muncul iri hati dalam diri kita.
Oleh karena orang lain bisa mendapatkan, bisa memperoleh sesuatu yang seharusnya kita berkata, aku yang layak menerimanya. Berhentilah bersungut, berhentilah untuk marah, berhentilah untuk adanya perselisihan dalam diri kita. Dan buang, waspadalah terhadap jebakan iri hati. Oleh karena firman Tuhan tadi berkata bahwa iri hati membusukkan tulang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap dan berdoa hari ini, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita, apapun yang Tuhan percayakan dalam diri kita, mari kita bersyukur untuk semua yang Tuhan beri. Dan jangan engkau iri hati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mengajar kami, mengingatkan kami kembali. Agar kami mensyukuri apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami harus jujur mengakui kadangkala muncul perselisihan, muncul iri hati dalam diri kami. Oleh karena sesuatu yang tidak ada pada kami dan orang lain memilikinya. Tapi lewat kebenaran ini Tuhan, Engkau telah mengingatkan, telah mengajar kami supaya kami tetap waspada. Tidak akan hidup dalam warna kehidupan yaitu perselisihan dan iri hati. Tapi biarlah kami senantiasa hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan beri kepada kami, bahkan atas apapun yang Tuhan percayakan kepada orang lain. Diberkati seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.